Assalamualaikum, kita review ya tentang babnya deposito. Bapak Syah membuka deposito dengan menyetorkan uang senilai 7 juta bunga 6%. Pembukaannya tanggal 15 bulan 1. Jurnalnya kas pada deposito berjangka sebesar 7 juta. Yang kedua, Bapak Romi membuka deposito berjangka di Bank AZC dengan menyerahkan bilet giro atas nama Bapak Romi sebesar 10 juta. Cek Bank AZC ditarik oleh Fahmi sebesar 10 juta. Giro Romi 10 juta, giro Fahmi 10 juta pada deposito berjangka 20 juta. Bapak Sa tidak memperpanjang deposito ketika jatuh tempo dan masuk dalam rekening utama Bapak Sa. Deposito berjangka pada tabungan sebesar 7 juta. Kenapa tabungannya dikredit? Karena tabungannya kan rekening tabungan kan bertambah sebesar 7 juta. Nah, depositonya karena nggak diperpanjang, maka depositonya kan nggak ada, jadi pindah ke debit. Berikutnya, jurnal pencairan bunga deposito atau penarikan bunga ya. Untuk transaksi yang Bapak Syah tadi kan 7 juta pokoknya. Berarti ngitung bunganya 7 juta dikalikan 6% dibagi 12. Karena 6% itu kan untuk 1 tahun. Berarti tiap bulannya dapat 35.000. Ketika kalian buka deposito itu biasanya ditawari bunganya mau masuk dalam rekening utama atau masuk dalam rekening depositonya. Dan untuk perpanjangan itu juga ditawari di awal. Perpanjangannya itu mau otomatis diperpanjang atau nggak diperpanjang. Jadi kalau nggak diperpanjang itu kita biasanya harus datang lagi ke bank untuk narik dulu deposito yang lama, baru kita daftar lagi. Nah, tadi ya bunganya ketemu 35.000 per bulan. Jadi ini misalnya bulan tadi kan tanggal 15 ya, bulan 1 ya. Berarti ini 15 per tanggal 15 kan satu bulannya. Nah, pada saat bunga ditarik atau dipindahkan ke rekening tabungan, misalnya bunga itu ditarik pada tanggal 5, maka jurnalnya bunga deposito berjangka harus dibayar pada tabungan. Kalau dimasukkan dalam tabungan ya, sebesar 35.000. Nah, nanti pas tanggal 15, pas satu bulannya itu jurnal lagi mengakui bebannya. Beban bunga pada bunga deposito berjangka yang harus dibayar sebesar 35.000. Jadi intinya perhitungan bunga itu lazimnya mengendap 1 bulan. Makanya nanti ini nunggu tanggal 15 dulu baru mengakui beban bunganya sebesar 35.000. Jurnal pencairan bunga deposito misalnya untuk transaksi Bapak Amir, ini soal yang beda lagi ya. Anggap aja pembukaan tanggal 10 bulan 4 dan ada pajak 20% atas bunga depositonya. Ini waktu depositonya sebesar 10 juta. Jadi cara hitung bunganya 10 juta dikali 6% dibagi 12 ketemunya 50.000. Misalnya sama ya, bunganya dibayarkan di tanggal 5 atau ditarik di tanggal 5. Jurnalnya bunga deposito berjangka harus dibayar sebesar 50.000 pada tabungan, 40.000 pada hutang PPh sebesar 10.000 karena bunganya kan kena pajak. Nah, 10.000 dari mana? Dari 20% kali 50.000. Pada saat mengakui beban, jurnalnya beban bunga pada bunga yang harus dibayar sebesar 50.000. Ini pada tanggal 10 bulan 5. Jadi beban itu akan diakui per 1 bulannya. Tadi Bapak Amir kan bukanya tanggal 10 bulan 4. Jadi 10 bulan 5 baru menjurnal beban bunga pada bunga yang harus dibayar. Nah, pada saat bank membayarkan pajaknya, hutang PPh pada giro kantor kas negara sebesar 10.000.
Jatuh tempo dan perpanjangan deposito untuk Bapak Amir tanggal 15 bulan 7. Deposito berjangka jatuh tempo sebesar 10 juta pada deposito berjangka yang baru sebesar 10 juta. Jadi ini kayak gini ya maksudnya. Jadi per tanggal 15 bulan 7 itu dia jatuh tempo. Jadi anggap aja dia depositonya 3 bulanan ya. Nah, pada tanggal 15 itu Bapak Amir itu memutuskan untuk melakukan perpanjangan. Jadi diperpanjang otomatis gitu ya. Nah, jurnalnya deposito yang lama itu didebitkan. Di kreditnya deposito berjangka yang baru sebesar 10 juta. Pada tanggal 15 bulan 7 beban bunga pada bunga yang harus dibayar sebesar 50.000. Karena tadi kan per tanggal 5-nya udah mengakui bunga yang harus dibayar pada tabungan. Nah, per tanggal 15-nya beban bunga pada bunga yang harus dibayar sebesar 50.000. Jika bunga dan deposito pada saat jatuh tempo ditarik tepat pada tanggal 15, jadi intinya gini, kalau misalnya bunga itu ditarik pas tanggal pembukaan, nggak usah menjurnal bunga yang harus dibayar pada kas atau pada tabungan. Langsung beban bunga pada kas. Jadi ini soal berikutnya adalah contohnya bunga dan deposito pada saat jatuh tempo ditarik tepat pada tanggal jatuh temponya. Deposito berjangkanya kan 10 juta. Beban bunganya 50.000. Kas yang diterima hanya 10 juta 40. Hutang PPh-nya 10.000. Paham ya? Nah, ini penalti ya, karena disebabkan depositonya ditarik sebelum jatuh tempo. Misalnya kalian deposito 1 tahun, belum 1 tahun dah kalian tarik, itu ada 3 bentuk penaltinya, diambil dari sekian persen dari bunga sebelum pajak. Nah, kalian lihat yang paling pertama, bunga depositonya kan tadi 10%, 10% dikalikan 18%, dikalikan 1/12, ketemunya 150.000. Pajak bunganya 15% dikali 150. Nah, langsung aja kan lihat penaltinya. Penaltinya kan 20%. 20% dikalikan 150 bunga deposito sebelum pajak. Ketemu penaltinya 30.000. Jadi nanti jurnalnya kan tadi pokoknya kalian 10 juta. Jadi deposito berjangkanya didapat 10 juta. Beban bunganya 150.000. Pendapatan lain-lain dari penaltinya 30.000 dikredit, hutang PPh-nya 22.500, kas yang kalian terima hanya 10.097.500. Ini dihitung sekian persen dari bunga setelah pajak. Kalian lihat tadi bunga depositonya kan 150 sebelum pajak, dipotong pajak 15% dikali 150, 22.500. Bunga setelah pajaknya ketemu 127.500. Nah, penaltinya itu 20% dari 127.500, ketemu 25.500. Bunga yang harus bunga deposito yang dibayar di bank 102 dari mana? Dari 127 dikurang 127.500 dikurangi 25.500 ketemu 102.000. Nah, depositonya kan tadi pokoknya 10 juta. Beban bunganya 150. Pendapatan dari penaltinya 22.500. Hutang PPh-nya 22.500. Kas yang diterima hanya 10 juta 102 karena bunganya dipotong sama penalti dan pajak, sehingga hanya bawa uang atau uang yang didapat kalian kalau kalian yang deposito 10.102.000. Nah, ini penalti yang dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Udah langsung aja ya, nominalnya kan 10 juta, penaltinya hanya 1%.
1% dikalikan 10 juta 100.000. Oke, paham ya?